warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sholihu Syahroni dari kelas PGMI B. Di sini saya akan menerangkan sedikit ilmu tauhid tentang agama-agama. Di antaranya ada agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Hanif. Nah, yang pertama agama Yahudi. Agama Yahudi ini adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu bahwa hanya bahwa Tuhan itu hanya satu. Dari segi keturunan, agama ini juga diajarkan oleh keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Musa bin Imran, yang mempunyai garis keturunan Nabi Musa bin Imran bin Kohat bin Lewi, atau Levi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, ada beberapa faktor penyebab referensi Yahudi ini tersebut melebihkan Yahudi daripada Yusuf. Nah, di antaranya adalah yang pertama, Yahuda memainkan peran yang sangat besar dalam melindungi Yusuf dari pembunuhan. Yang kedua, Yahuda ini meyakini Yakub untuk membawa Benyamin dalam khusus kelaparan menimpa negeri Kanaan. Yang ketiga, Yahuda dan anak keturunannya itu melibatkan kerajaan. Setelah itu ada gerakan-gerakan agama Yahudi. Nah, macam-macam gerakan agama Yahudi ada 4. Yang pertama, gerakan Yahudi Ortodok. Yang kedua, gerakan Yahudi Reformis. Yang ketiga, gerakan Yahudi konservatif. Yang keempat, ada gerakan rekonstruksi Yahudi. Nah, yang pertama, gerakan Yahudi Ortodok. Gerakan Yahudi Ortodok ini yaitu gerakan muncul setelah gerakan reformasi yang merupakan bentuk ungkapan pertentangan dari Yahudi Ortodok itu sendiri terhadap perubahan yang dimasukkan dari para pendukung gerakan reformis. Yang kedua ada gerakan Yahudi Reformis. Gerakan Yahudi Reformis itu gerakan respon atas pihak-pihak yang diberikan oleh revolusi Prancis dan kesempatan yang terbuka bagi bergabungnya kaum Yahudi. Terus yang ketiga itu gerakan Yahudi konservatif, yaitu gerakan yang rumit strukturnya. Nah, kendati namanya menunjukkan corak tradisional. Kemudian yang keempat adalah gerakan rekonstruksi Yahudi. Gerakan rekonstruksi Yahudi ini adalah corak lain dari corak gerakan-gerakan pembaruan. Kemudian ada setelah ini ada agama Nasrani. Nah, agama Nasrani ini bisa dikenal dengan sebutan agama Kristen, yaitu agama yang diwahyukan serangkaian agama ini diwahyukan dengan serangkaian agama Yahudi dan berkaitan dengan agama Islam, yakni dari Nabi Ibrahim. Kata Kristen ini diambil dari kata Kristos dalam bahasa Yunani, yaitu Maisyah. Nah, sedangkan Al-Quran menyebutnya dengan Al-Masih, yang artinya diurapi wangi dalam upacara keagamaan. Nah, Al-Quran menyebut agama Kristen ini dengan nama Nasrani, yang berasal dari kata Nasiroh. Kemudian ada agama Hanif. Nah, agama Hanif ini, kata Hanif ini berasal dari kata kerja Hanafa, yang berarti condong atau cenderung ke tengah. Nah, dari pengertian tersebut itu maka maksud dari kata Hanafa adalah condong kepada istiqomah dan keadilan atau
kebenaran. Selanjutnya ada agama penyembah berhala, agama Majusi, dan agama Hindu. Nah, yang pertama agama penyembah berhala. Agama penyembah berhala. Berhala itu adalah patung, gambar dari sesuatu atau simbol yang digunakan sebagai objek pengabdian yang penuh gairah, entah itu dalam bentuk entah itu berwujud atau hanya ada dalam pikiran manusia saja. Nah, tidak semua patung itu adalah berhala. Patung itu digunakan sebagai alat bantu beribadah, dan bentuk-bentuk penyembahan berhala itu juga berbeda-beda. Misal tempatnya, seperti menyembah berhala itu ada di kuil, kemudian di kuburan, dan ada lagi di tempat-tempat mistis dan lain sebagainya. Dan terus penyembahan berhala itu sebelum air bah. Selanjutnya adalah agama Majusi. Agama Majusi adalah salah satu agama wahyu atau agama dari agama Sawawi yang tertunda di dunia, yang berkembang pada abad ke-6 sampai 7 Masehi, yang dinisbahkan kepada pembawanya. Nah, kitab sucinya di antara lain ada 5. Yang pertama dari kitab suci Avesta, kemudian ada kitab suci Yasna, ada lagi kitab suci Vandidat, kemudian ada lagi kitab suci Yaset, dan yang terakhir kitab suci Khorda Avesta. Nah, yang pertama kitab suci Avesta. Kitab suci Avesta ini yaitu koleksi primer teks-teks keramat dari aliran Zoroastrianisme, dan dibuat dengan bahasa Avesta. Kedua ada kitab suci Yasna. Nah, kitab suci ini berisi tentang nyanyian pujian yang terdiri atas 72 buah pasal dan terdiri dari 3 bagian. Nah, 3 bagian itu yaitu bagian pengantar, bagian batas, dan apero yasno. Kemudian ada kitab suci Vandidat. Nah, kitab suci Vandidat ini berisi dalam hukum agama. Kemudian ada kitab suci Yaset. Kitab suci Yaset ini adalah berisi tentang nyanyian keagamaan. Dan yang terakhir adalah kitab suci Khorda Avesta. Nah, kitab suci Khorda Avesta ini adalah nama yang diberikan untuk 2 koleksi teks agama Zoroaster yang berbeda dan berisi nyanyian keagamaan dalam bentuk yang sangat singkat. Selanjutnya ada agama Hindu. Nah, agama Hindu ini dilatar belakangi oleh akulturasi kebudayaan antara suku Arya sebagai suku bangsa dari luar atau pendatang dari Iran, dan Dravida sendiri sebagai penduduk asli India. Nah, sejarah agama Hindu ini ada 3 bagian. Ya, yang pertama ada zaman Weda kuno, yang kedua ada zaman Brahmana, dan ketiga ada zaman Upanishad. Nah, yang pertama ada zaman Weda kuno. Nah, zaman Weda kuno ini terdapat pada kitab-kitab Weda, dan ada 4 himpunan di dalamnya, yaitu ada Rigveda, ada Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Kemudian ada zaman Brahmana. Nah, zaman ini ditandai oleh kitab-kitab Brahmana, yaitu Weda. Maksudnya kitab Brahmana yaitu ada Weda Samhita yang berisi
peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban agama. Nah, dan yang terakhir ada zaman Upanishad. Nah, zaman ini adalah salah satu periodisasi dari perkembangan kebudayaan India. Setelah itu di dalam agama Hindu ini ada beberapa kitab-kitabnya. Di antaranya ada kitab suci Weda, kemudian ada kitab suci Bhagavad Gita, kitab suci Parana, kitab suci Itihasa, dan kitab suci Rasi dan Awarata. Nah, kitab suci Weda, kitab suci ini merupakan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Kemudian ada kitab suci Bhagavad Gita. Nah, kitab suci ini adalah sebuah bagian dari Mahabharata yang termasyhur dalam bentuk dialog yang dituangkan dan dalam bentuk syair ya. Kemudian ada kitab suci Purana. Nah, kitab suci Purana ini yaitu bagian dari kesusastraan maksudnya dari kesusastraan Hindu yang memuat mitologi, legenda dan kisah-kisah zaman dahulu. Kemudian ada lagi kitab Itihasa. Nah, kitab Itihasa ini adalah suatu bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja dan kesatria hijau pada masa lampau. Kemudian yang terakhir ada kitab Resi dan Awarata. Nah, kitab Resi dan Awarata ini di dalam agama Hindu adalah sebagai inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Kemudian ada agama Buddha. Nah, agama Buddha ini lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini memperoleh nama dari panggilan yang diberikan kepada pendirinya, yaitu Siddhitara Gautama. Di dalam agama Buddha ini ada aliran-aliran tersebut. Nah, aliran-alirannya itu ada aliran Hinayana, kemudian ada aliran Mahayana. Nah, aliran Hinayana itu mempunyai kepercayaan bahwa dunia kita ini telah didatangi oleh agama Buddha sebagai pengajaran kepada manusia supaya terhindar dari penderitaan. Kemudian aliran Mahayana, nah, ini merupakan aliran ini mengajarkan bahwa di samping Buddha dunia itu pada hakikatnya merupakan bayangan Buddha surga. Kemudian ada agama ateis. Agama ateis ini ateis berasal dari bahasa Yunani. Nah, yang digunakan untuk merujuk pada persiapan yang kepercayaannya itu bertentangan dengan agama yang sudah ada di lingkungan tersebut. Nah, bentuk-bentuk ateis itu ada 3. Di antaranya ada ateis praktis, kemudian ateis teoritis, dan ateis antiteisme. Nah, ateis praktis itu artinya secara penuh tidak percaya adanya Tuhan dan tidak memerlukan argumen untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian ada ateis teontis, yaitu dalam hal ini memerlukan
beberapa argumen filosofi dan pemikiran untuk menyangkal keberadaan Tuhan. Nah, yang terakhir ada ateis antiteisme. Ateis antiteisme ini dalam bentuk ini kepercayaan atau keyakinan dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir ada agama Islam. Nah, agama Islam ini Islam berasal dari kata kerja aslama. Nah, secara harfiah berarti ketundukan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak yang lain. Nah, perkembangan agama Islam ini berawal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, ada Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, terus nabi-nabi dari bangsa Israel, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir atau penutup para anbiya, dan beliau juga diberi mukjizat, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini adalah pedoman bagi umat Islam. Dan Al-Quran ini turun pada 17 Ramadan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.